Ayyul masjidi bunya awwalan, masjid mana ya Rasulullah yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim? Itu Ka'bah, Masjidil Haram. Lalu apa? Masjidil Aqsa, kata Nabi SAW, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim setelah itu. Jarak pembangunan antara keduanya berapa tahun? Ditanya sama sahabat. Kata Nabi SAW 40 tahun. Jadi 40 tahun setelah Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, menyelesaikan bangunan itu bersama putranya Ismail alaihissalam, beliau kembali kemana? Ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Lalu beliau mengasaskan bangunan Masjidil Aqsa. Itulah yang kemudian menjadi pusat dakwahnya para nabi dan rasul dari anak cucu keturunan Ibrahim dari jalur Ishak, Yakub, Yusuf, sampai Zakaria, Yahya, keluarga Imran, ibunda Maryam itu berkhidmat di Baitul Maqdis. Semuanya mereka itu punya mihrab khusus. Ada di bawah Masjidil Aqsa itu ada mihrabnya Maryam, mihrabnya ini dan sebagainya, luar biasa. Nah, itulah benteng tauhidnya. Jadi yang di Jazirah Arab keturunan Ismail itu ya, ada benteng tauhidnya Ka'bah yaitu Masjidil Haram, dan benteng tauhid yang ada di Palestina yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Inilah yang dibangun, yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir itu disyariatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk apa? Beliau diperjalankan dari malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dua masjid ini diikat dalam satu kesatuan. Jadi umat Islam ini tidak boleh menelantarkan Masjidil Aqsa karena dia apa? Satu kesatuan dengan Masjidil Haram. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disatukan oleh Allah. Itu yang kemudian diwariskan, dilanjutkan perjuangannya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan simbol terbesar yang menyatukan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini adalah apa yang disebut dengan kiblat. Kalau kiblatnya, salatnya nabi-nabi Bani Israel itu adalah Masjidil Aqsa, maka kiblatnya kaum muslimin juga selama 13 tahun di Mekah, sholatnya, berdoanya itu menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Sampai Nabi setelah hijrah itu 16 bulan itu sholatnya menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Baru setelah itu Nabi diperintahkan untuk apa? Mengalihkan kiblat, mengubah arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka dua pusaka ini itu harus dijaga dan dirawat oleh umat Islam. Kalau dua pusaka ini salah satunya hilang, lepas dari tangan kita, maka itu tanda bahwa kejayaan dan keterpilihan umat Islam ini hilang, lepas. Jadi kalau Anda ingin tahu umat Islam ini sedang baik atau enggak baik, itu lihat apakah salah satu dari dua masjid ini ada di dalam genggaman umat Islam atau lepas dari tangan umat Islam. Maka itu kita bermohon kepada Allah di akhir zaman ini, jangan sampai kita sebagai umat Islam, umat yang terbaik itu menyaksikan kehancuran Islam. Sebaliknya, kita berharap kepada Allah bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini ingin melihat kebaikan, kejayaan dan kebangkitan umat Islam sebagaimana yang dinubuatkan Allah dalam Al-Quran. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Jika datang janji kebinasaan yang kedua terakhir kepada Bani Israel, maka hamba-hamba kami yang kuat, hamba-hamba yang kami pilih, mereka akan memasuki Masjidil Aqsa itu sebagaimana dahulu mereka memasukinya pertama kali, dan mereka akan mengalahkan, menghancurkan kesombongan Yahudi sehancur-hancurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya memanjatkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bergerak, hidup, beraktivitas semuanya atas izin Allah taala. Ketika kita tidur, nyawa kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bangun sebelum subuh tadi, nyawa itu yang ditahan oleh Allah dilepaskan kembali kepada jasad kita. Maka kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, bermunajat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Senantiasa lisan kita basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita yang sempurna. Hidupnya senantiasa didedikasikan kepada kita umat manusia. Dialah yang melanjutkan seluruh risalah dan perjuangan dakwah para nabi-nabi sebelumnya, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang menegakkan kembali dakwah tauhid setelah beberapa kurun lamanya. Dakwah tauhid ini hampir dilupakan oleh seluruh umat manusia. Dakwah tauhid ini mengalami turbulensi hebat, guncangan-guncangan yang luar biasa, masuk ke lorong-lorong gelap kemusyrikan, masuk ke lorong gelap dibawa oleh pengikut-pengikut Nabi sebelumnya, tidak jelas arahnya, diselewengkan ajarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dakwah tauhid ini dan menyerahkannya, mengamanahkannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan oleh sebab itu Rasulullah SAW menghadapi begitu banyak ujian dan cobaan, tentangan, bahkan peperangan dilancarkan oleh kaum musyrikin, oleh ahli kitab, oleh orang-orang munafikin dari zaman dahulu, dan kita juga pengikutnya menghadapi ujian-ujian semacam itu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita bersalawat salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pagi ini kita akan menyampaikan tema tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan dua pusaka yang mesti kita jaga. Peninggalan dan warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita tahu di dalam Al-Quranul Karim sosok yang paling banyak diperbincangkan di dalam Al-Quran, dia adalah Abul Anbiya, bapaknya atau nenek moyangnya para nabi dan rasul. Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya? Bukankah bapak nenek moyangnya anak Adam ini itu manusia ini adalah Nabi Adam? Iya betul, Nabi Adam itu manusia sempurna yang pertama. Dia seorang nabi dan rasul yang pertama. Tetapi anak cucu keturunannya yang langsung itu tidak semuanya menjadi nabi dan rasul. Nabi setelahnya,
Rasul berikutnya itu bukan langsung anak kandung beliau atau cucu beliau. Ada Nabi Nuh, ada Idris, ada Lut, ada Hud, ada Saleh, ada Syuaib dan lain sebagainya. Itu tidak langsung merupakan keturunan satu terah, satu garis silsilah nasab keturunan dari Nabi Adam, meskipun semuanya itu adalah keturunan tentu saja dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan, diungkapkan dalam banyak ayat Al-Quranul Karim sebagai tokoh sosok yang secara historis juga pengaruhnya dalam sejarah ini begitu luar biasa. Dan Allah mentakdirkan anak cucu keturunan beliau inilah yang kemudian melanjutkan risalah dakwah tauhid itu. Mulai dari Nabi Ismail, kemudian Ishak melahirkan Yakub, anaknya Yakub ada anaknya Yusuf. Kemudian setelah itu dari keturunan Nabi Yusuf ini ada Nabi Musa. Lalu setelah itu ada nabi-nabi yang lain dari kalangan Bani Israel seperti Zakaria, Yahya, dan kemudian Isa alaihissalam. Baru kemudian di akhir zaman Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai keturunan Ismail untuk menyempurnakan risalah dan syariat Islam yang telah diusung, dibawa dan diperjuangkan oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim ini ada kurang lebih 200 ayat, mungkin lebih, itu minimal 200 ayat. Kalau kita klasifikasi berdasarkan tema, ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran ini, itu saudara bisa temui kisah gambaran utuh tentang Nabi Ibrahim itu di periode Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun ketika Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Itu saudara bisa temui di dalam surah Al-An'am yang pertama. Kemudian surat Maryam, lalu surah Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, dan surah As-Saffat. Di surat Al-An'am kita semua bisa membaca ayat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, yaitu dalam konteks bagaimana beliau merupakan sosok yang cerdas, seorang anak muda yang berupaya untuk menegakkan hujjah tentang keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Karena meskipun pada masa beliau masih kecil, masih remaja hidup, tentu ada nabi-nabi dan rasul sebelumnya juga yang mengajarkan tauhid ini kepada Allah. Tetapi sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Kebanyakan manusia memang percaya kepada adanya Tuhan. Ya. Kebanyakan manusia di atas muka bumi ini kalau survei dari zaman dulu ya sampai sekarang, meskipun banyak yang ateis zaman sekarang ya, ataupun dia menganut ajaran-ajaran katakanlah tentang etik, tentang akal budi dan lain sebagainya, tetap mereka percaya adanya Tuhan. Bahkan di zaman-zaman kuno sekalipun ya, manusia ini tidak lepas dari adanya keyakinan tentang adanya Tuhan. Tetapi
Kata Al-Qur'anul Karim, ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Sayangnya keyakinan terhadap wujudnya Allah itu kebanyakan manusia ini mengotorinya dengan keyakinan bahwa Tuhan itu banyak, tidak satu, tidak tunggal, yaitu kepercayaan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dibekali akal fikiran yang tajam, dibekali kemampuan untuk mengeksplorasi rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini untuk menjadi penanda petunjuk tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Saudara bisa baca di dalam surah Al-An'am itu ya, tentang pergulatan Nabi Ibrahim alaihi salam di surah Al-An'am. Ya. Di surat Al-An'am itu kita dapat membaca dengan jelas bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini sejak kecil, sejak muda memiliki kekuatan ilmu, akal fikiran yang luar biasa, sehingga membimbing umat manusia ini untuk apa? Ya, untuk senantiasa mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di ayat 74, 75 dan seterusnya sampai ya ayat keberapa? Ke-81. Itu diungkapkan luar biasa. Itu ada di juz yang ke-7 ya, surat Al-An'am ada di juz yang ke-7. Kalau lihat halaman mushafnya itu 137, itu satu halaman full dari ayat 74 dari atas sampai paling bawah 81 itu berkisah tentang bagaimana perdebatan atau pencarian beliau Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menegakkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Tentang bagaimana beliau melihat bintang, melihat bulan, kemudian membandingkannya dengan matahari, lalu kemudian menyatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin benda-benda langit seperti itu, karena dia bisa hilang, dia bisa pudar, dia bisa tenggelam, dia bisa berotasi, sehingga sampai kepada ketetapan bahwasanya Allah itu adalah Zat yang Maha Esa, yang mengendalikan dan menguasai seluruh makhluk-makhluk itu. Lalu yang kedua, saudara bisa membuka ayat-ayat di dalam surah Maryam. Kisah Nabi Ibrahim dalam surat Maryam itu termasuk di kisah awal-awal. Ya, mulai dari apa? Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ya, sampai ayat falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Berikutnya ada di surat Al-Anbiya, disinggung walaupun hanya 3 ayat. Walaqad ataina Ibrahim rusdahu sampai watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ya, ketika beliau menghancurkan ya, berhala-berhala yang ada di zaman itu, yang disembah oleh manusia, disponsori oleh kekuasaan yang tiran, yang zalim, yaitu Raja Namrud. Dan bagaimana Nabi Ibrahim itu membungkam orang-orang musyrikin pada zaman itu. Luar biasa kisahnya. Kemudian ada di dalam surah Asy-Syu'ara, mulai dari ayat watlu alaihim naba'a Ibrahim sampai ayat falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kemudian di surat Al-Ankabut, wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullah, sampai ayat tentang Allah mengkaruniakan kepada beliau Ibrahim itu Ishak dan Yakub, wa wahabna lahu Ishaq wa Yakub. Di surat As-Saffat, Saffat itu setelah surat Yasin ya.
Itu di juz yang ke-23. Kisah tentang Nabi Ibrahim ini luar biasa, mulai dari perjuangannya, wa inna min syi'ati la Ibrahim fa nazara nazratan fin nujum. Ya, beliau juga membuktikan tentang keesaan Allah di alam semesta ini, ya, sampai kemudian riwayat yang pertama di dalam Al-Quran menegaskan tentang syariat ibadah kurban, yaitu dari mimpi beliau ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Dan di situ dikatakan beliau adalah orang Nabi yang pertama hijrah. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Falamma balagha mahu saya, sampai ayat 110. Itu di dalam surat-surat apa? Makkiyah, ya. Kemudian banyak lagi di surat-surat yang lain, ya. Yaitu ada di surat-surat Madaniyah. Jadi rata Al-Quran ini mulai dari periode Makkiyah sampai Madaniyah, kisah tentang Nabi Ibrahim itu nggak pernah putus. Seperti apa? Di dalam surat Al-Baqarah ada tentang dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Itu di juz yang ketiga, ya. Bagian yang ketiga di akhir-akhir surat Al-Baqarah ada kisah tersebut. Kemudian ada di surat At-Taubah, surat Az-Zukhruf, surat Al-Mumtahinah, ya. Kemudian ada di, tentu saja ada lagi di surat-surat Makkiyah yang lain yang bisa kita lihat. Itu banyak sekali, ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan, ya, kalau kita ungkap semua itu tentu tidak akan mungkin waktu kita cukup dalam satu pertemuan ini. Tapi yang paling penting adalah dari semua narasi kisah-kisah Al-Quran ini yang Allah sampaikan kepada kita, apa kesimpulannya? Apa tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Mari kita lihat di sini, ada di buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ya, saya ringkaskan supaya sebelum masuk ke dalam tema ini tentang menjaga dua pusaka Nabi Ibrahim, kita sudah memiliki gambaran yang utuh tentang keistimewaan beliau itu. Apa? Yang pertama, dialah di dalam Al-Quran yang disebut sebagai apa? Seorang ayah tauladan yang menyeru dan berharap supaya anak-anaknya semuanya itu berada dalam garis ketauhidan, yaitu agama Islam. Ya, ini bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 131. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ini perintah Islam supaya kita masuk ke dalam agama Islam. Apalagi kita di bulan Zulhijjah ini. Di bulan Zulhijjah ini ada amalan yang menjadi peninggalan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu ibadah haji dan kurban. Semua intinya adalah tentang apa? Ketauhidan, kepasrahan, ketundukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri khas Nabi Ibrahim itu adalah apa? Agamanya itu lurus, al-hanifiyah. Makanya diungkapkan dalam Al-Quran hanifan muslimah. Kalau kita baca, ya, apakah itu doa iftitah, tasyahud akhir, ya, itu semua ada kalimat hanifan muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 67,
Kemudian surat An-Nahl ayat 120 itu jelas bahwasanya beliau itu dikaruniakan oleh Allah Al-Hanifiyah As-Samhah. Apa Al-Hanifiyah? Al-Hanifiyah itu adalah agama yang lurus. Hanifan, tidak bengkok, tidak mencela-mencele. Dia tegak lurus di atas garis tauhid. As-Samhah, tetapi memiliki ciri khas agama yang lurus ini, meskipun dia nggak bengkok, kelihatannya kaku, tapi dia tetap memiliki ciri khas apa? As-Samhah, toleransi. Jadi lurus bukan berarti tidak toleran. Kaku, lurus itu dalam aspek apa? Akidah, prinsip yang nggak boleh ditawar-tawar. Tetapi ketika bermuamalah, ketika kita berhubungan dengan orang-orang beragama di luar agama tauhid, ya, kita bisa berbaur dengan mereka, kita bisa bergaul baik dengan mereka, kita bisa berhubungan sosial dengan mereka, berhubungan bahkan ekonomi dengan mereka. Itu yang disebut dengan toleransi as-samhah. Tapi tidak menggadaikan prinsip keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lakum dinukum waliyadin. Itu Hanifiyah Samhah. Ya. Kemarin ada fatwa Majelis Ulama Indonesia melarang salam lintas agama. Itu betul. Ya. Karena kalau kita mengucapkan salam kepada umat non-muslim, ya, itu memang kita dianjurkan mengucapkan salam damai, salam kesejahteraan untuk siapapun. Ya. Tetapi yang tidak boleh itu kita mengucapkan salamnya orang lain, kita gunakan untuk apa? Untuk mereka. Karena kalau kita ucapkan berarti ada unsur doa di dalam salam mereka itu, yang mereka gunakan doa itu untuk dipanjatkan kepada Tuhan yang mereka sembah. Nah, itu yang nggak boleh bagi orang Islam. Tapi kalau kita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada Anda semua yang tidak beragama Islam, atau bahkan assalamualaikum, meskipun ada ikhtilaf di kalangan ulama, ya, itu nggak masalah, boleh. Itu toleransi. Kita menyapa mereka, ya, berbuat baik kepada mereka, kepada tetangga kita, memberi makan kepada mereka, memberi parcel kalau kita hari raya kepada mereka, boleh nggak? Boleh. Ya. Kita menerima parcel dari mereka ketika kita merayakan hari raya kita, boleh nggak? Boleh. Jangan ditolak. Nanti menyinggung perasaan orang. Kalau Anda tidak suka makan pemberian dari orang kafir, ya Anda boleh sedekahkan lagi. Kan gitu. Nggak usah dibuat repot gitu ya. Tapi dalam masalah akidah dan ibadah, kita tidak boleh mencampur adukkan ritual kita, ibadah kita, dan keyakinan kita dengan keyakinan yang dipeluk oleh orang lain. Itulah Al-Hanifiyah Samhah. Jadi tegak lurus, kaku, eksklusif, iya. Tapi dalam masalah akidah. Tapi ketika berbicara tentang muamalah sosial, di situ ada toleransi. Ya, ini ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga ciri beliau itu apa? Al-hulm. Orangnya bijak, santun. Ya. Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Ibrahim itu orang yang santun, penyabar, dan suka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak lagi ciri-ciri sifat-sifat beliau, sehingga apa? Sampai salamatul qalb, hatinya bersih, ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran tentang doa beliau dalam surat Asy-Syu'ara, itu ujung ayatnya, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi satu-satunya yang terdahulu, yang jejaknya, bekas beliau membangun Ka'bah itu masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Kalau Anda haji atau umrah,
Bahkan kita disunnahkan oleh Nabi SAW untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, yaitu hanya beliau. Ya. Tidak ada Nabi suruh kita sholat di belakang mihrabnya Maryam atau Nabi Isa atau siapa, ya. Nabi-nabi sebelumnya. Ketika kita ziarah, misalnya ada makam-makam kuburan nabi-nabi terdahulu, ya, meskipun ya, dalam pengamatan para ulama, kubur-kubur atau makam-makam nabi-nabi terdahulu itu tidak ada yang terkonfirmasi, ya, tanda-tandanya kebenarannya. Yang hanya bisa terkonfirmasi dan hujahnya tegak mutawatir itu ya hanya makamnya Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Yang lain itu semuanya belum terkonfirmasi atau tidak memiliki apa, kejelasan. Ya, barangkali ada. Kalau kita pergi ke kota Hebron, kota Al-Khalil, itu ada jejak beberapa makam yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, dimakamkan di situ, lalu kemudian Ishak dan Yakub. Ya. Nah, itu untung masih ada, tapi yang lain-lain tidak bisa kita pastikan itu ada. Nah, ini Nabi Ibrahim, itu makam Ibrahim, jejak kakinya itu masih ada dan eksis sampai hari kiamat, dan kita yang menjaga itu tetap ada. Diperintahkan oleh Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Subhanallah. Nah, saudara kita rahmati Allah, sampai dalam syariat Islam ini kita membaca salawat, namanya salawat Ibrahimiyah. Apa itu salawat Ibrahimiyah? Yaitu salawat yang kita baca dalam tasyahud akhir kita, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, bersalawat salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan juga bersalawat salam kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Hadirin rahmati Allah, next slide yang berikutnya. Jadi Nabi Ibrahim ini meninggalkan kepada kita sifat-sifat yang sangat penting. Setiap muslim kalau ingin berdakwah di jalan Allah, kalau ingin mencontoh tauladan yang sempurna mendakwahkan ajaran Islam ini, maka Al-Quran selalu merujuknya kepada sosok siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialog-dialog beliau kepada orang tuanya, kepada kaumnya, dialog beliau kepada raja-raja yang zalim, ya, kemudian perjuangan dia menegakkan tauhid, dialog dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, itu semua ada tergambarkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Juga termasuk keteladanan Ibrahim dalam keluarga, ya, itu semua direkam dalam Al-Quranul Karim. Ada di dalam surah As-Saffat tadi yang sudah kita singgung sedikit, kemudian di surat Al-Baqarah tentang wasiat Ibrahim alaihissalam kepada anak cucu beliau, dari ayat 131 sampai 136. Nah, saudara yang dirahmati Allah, apa pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah rumah Allah menjadi simbol tauhid seluruh umat manusia. Yang pertama adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi itu satu rangkaian yang menjelaskan kepada kita semuanya tentang fakta yang diungkapkan oleh Allah, bahwa rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini itu yang ada di lembah Bakkah, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Rumah itu diberkahi oleh Allah, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia
di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu makom Ibrahim. Jadi ada Ka'bah, di situ disebut ada makom Ibrahim, jejak Nabi Ibrahim, kaki telapak kakinya ketika beliau membangun Ka'bah itu masih ada, ya. Kemudian waman dakhalahu kana amina, ini janji Allah, siapa yang memasuki, ya, Ka'bah itu, memasuki tanah Makkah itu, maka dia berarti memiliki keamanan. Nah, ini konsep yang luar biasa dalam Islam, ya, diungkapkan dalam surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Lalu langsung dikaitkan oleh Allah dengan apa? Dengan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi luar biasa. Ini warisan pertama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, warisan pertama ini, Ka'bah ini, yang menjadi tanda awal mula didirikannya rumah Allah di atas muka bumi ini, itu dijaga oleh Nabi Ibrahim dengan bagaimana? Dia menempatkan sebagian keturunannya untuk tinggal di sisi rumah Allah. Dalilnya surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di sisi rumahmu yang agung, inda baitikal muharram. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku dedikasikan, aku wasiatkan seluruh anak cucu keturunanku yang tinggal di sisi rumahmu itu untuk menegakkan sholat. Ya. Maka itu dalam syariat Islam ini, ya, sholat ini merupakan bagian apa? Bagian tidak terpisahkan dari apa? Upaya kita menjaga warisan pusaka Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena setiap muslim sholat itu wajib hukumnya menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Ka'bah, rumah Allah. Dan Ka'bah itu bukan artinya itu rumah Allah, Allah bersemayam bertempat tinggal di situ, bukan. Kiblat itu hanya penanda pemersatu orientasi wajah umat Islam, semuanya mengarah ke satu titik yang sama. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ketika kita menjaga sholat kita, itu berarti kita menjaga warisan pusakanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang nggak boleh kita abaikan. Dan nilai sholat itu yang harus kita wariskan kepada anak cucu generasi keturunan kita. Ya. Ini yang menjadikan Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran fenomenal. Sehingga di dalam surat Az-Zukhruf ada satu ayat di situ yang menyatakan apa? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan Ka'bah itu, ketauhidan itu, kalimatan baqiyah, kalimat yang akan tetap abadi, syiar, simbol yang akan tetap lestari, abadi, ya, sampai hari kiamat. Sehingga anak cucu Adam, anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, semua keturunan umat manusia ini, kalau mereka menyimpang, kalau mereka keluar dari garis yang ditetapkan oleh Allah, mereka akan tetap apa? Memiliki tempat untuk merujuk kembali. Kenapa? Karena ada titiknya di situ. Nah ini, maka itu ketauhidan ini harus kita jaga. Dengan apa? Sholat 5 waktu yang benar. Ya, maka itu diperintahkan oleh Allah. Ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu bis shalah, untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu ketika
mengajak keluarga untuk sholat. Maka sholat ini Bapak Ibu dirahmati Allah itu ciri tanda terakhir seorang itu beragama Islam. Kalau sholat aja enggak, itu tanda keislamannya sudah tidak ada. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan dalam satu hadis sabda Rasulullah SAW, "Latanqudanna ural islami urwatan urwah, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna naqdan as-salah." Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, simpul-simpul Islam, Islam ini nggak cuma rukun Islam yang 5, simpulnya banyak rukun Islam itu. Ya, yang namanya Islam itu nggak cuma 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi simpul-simpul Islam itu seluruh aspek kehidupan kita itu harus ada sibghah. Apa sibghah itu? Celupan, warna tauhidnya. Itu semua aspek kehidupan ada. Mulai dari apa kata Rasulullah? Di akhir zaman ini simpul-simpul Islam itu akan berguguran. Yang pertama akan gugur itu adalah dalam aspek hukum, pemerintahan, perundang-undangan. Nah ini, maka kita menjaga agama Islam ini pertama harus dengan apa? Yang paling tinggi, paling besar itu adalah dengan ikhtiar upaya kita menjaga Islam, menjaga tauhid itu dengan apa? Aspek hukum. Jadi pemerintahan ini penting dalam Islam. Ini hadis politik. Kalau kita mau bicara politik ya, Nabi sudah mengatakan itu. Simpul Islam yang pertama yang akan runtuh, yang akan berguguran itu pertama dari apa? Dari pemerintahan. Ketika pemerintahan tidak lagi peduli kepada syariat Islam, ketika pemerintahan itu mengabaikan syariat Islam, ketika pemerintahan tidak lagi berwarna dengan warna tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai ditinggalkan, nah itu simpul Islam ini runtuh. Makanya kita harus jaga dari yang paling pucuk atas sampai paling bawah. Insya Allah. Tapi kita nggak boleh menyalahkan orang lain, nggak boleh menyalahkan, oh ini negara begini-gini. Enggak, itu karena praktek kita, karena akhlak kepribadian kita masing-masing. Apa contoh misalnya yang menyebabkan simpul Islam ini runtuh ketika umat Islam tidak peduli kepada syariat agamanya? Ini yang sekarang kita keluhkan apa sekarang? Judi, ya, judi online, pinjaman riba, apakah online atau offline, itu kan semua melanggar hukum Allah itu. Jangan ulama hanya dipanggil disuruh jadi pemadam kebakaran, padahal eksekusi kewenangan itu ada di tangan pemerintah. Ulama nggak punya hak eksekusi. Ulama itu nggak punya kewenangan untuk menutup ini, menutup itu, ya, untuk membubarkan ini, membubarkan itu. Tapi yang punya tanda tangan eksekusi itu adalah negara, pemerintah. Ya, jadi tolong jangan dibolak-balik. Ya, untuk menyelesaikan judi online ini bukan ranahnya ulama untuk eksekusi. Ya, ulama itu sudah menyampaikan halal haram dalam Islam. Mana yang boleh, mana yang halal, mana yang diharamkan. Tiap saban waktu pengajian, mimbar, ceramah, kajian-kajian disampaikan. Judi itu haram. Dalam aspek ekonomi itu kita simpulkan apa yang menghancurkan fundamental ekonomi, ya, negara-negara di seluruh dunia termasuk negara Islam itu bisa disimpulkan dengan apa? Ada istilah maghrib. Tahu maghrib? Maghrib itu kan waktu terbenam matahari, tapi kalau untuk menjaga ekonomi itu maghrib ini sesuatu 5 hal yang diharamkan oleh Islam. Ya, mimnya itu maisir, M-nya itu maisir. Apa itu maisir? Judi. Kemudian G-nya apa? Gharar.
nggak boleh kita spekulasi. Ya, ini ekonomi kita semua spekulasi. Ya, ada tingkat suku bunga yang menyebabkan krisis. Kalau naik ini ada shock, ya, perubahan suku bunga. Itu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan guncangan ekonomi. Ya, ada maisir, ada gharar, kemudian ada R-nya apa? Riba. Ya, riba. Ini riba ini. Pinjaman online itu. Ya. Nah, sekarang orang makan harta riba gampang banget. Cuma pakai apa? Di genggaman tangan. Ya, di genggaman tangan. Mau beli ini, mau beli itu, semua dipermudah. Ya, ini karena apa? Karena kerakusan manusia dalam aktivitas ekonominya didorong terus-menerus untuk menjadi konsumerisme, menjadi hedonistik, didorong untuk selalu menyesuaikan dirinya dengan lifestyle, gaya hidup baru dan sebagainya, apa? Sehingga produksi itu ditingkatkan, kemudian dipromosikan, kemudian orang dipermudah untuk membeli. Ya, kalau mau masalah-masalah seperti ini itu bisa dicegah, dihalangi. Kenapa? Pakai apa? Eksekusi dari pemerintah. Ya, sekarang kan gampang. Mau beli ini pakai online shop, ya, bayar entar, pay later, ya, bayar entar. Itu tadinya apa? Ya, itu kredit. Kredit itu apa? Nanti ada bunganya. Ya, ada tinggal kecek, butuh dana cash sekian, tinggal ambil, nanti berapa menit, 1 jam kemudian ditransfer. Ya. Hatta zaman sekarang, ya, itu banyak sekali, ya, Bapak Ibu kalau punya rekening di bank itu suka mendapatkan panggilan telepon. Panggilan apa? Telepon untuk apa? Untuk pencairan dana cash, ya kan? Sering dapat kan telepon? Iya. Kasih pinjaman 8 juta, 9 juta, 10 juta buat ini cash. Padahal dia tahu itu, orang bank itu tahu kita punya tabungan berapa, ya kan? Tapi selalu dikasih apa? Diiming-imingi supaya apa? Kita terus minjem gitu. Saya kali waktu pernah ditelepon kayak begitu, saya balikin, saya godain. Mbak, Anda ini cuma ngasih tawarannya minjem 9 juta. Saya nggak perlu, sedikit itu 9 juta. Kalau mau dikasih tawarin saya 9 miliar, saya mau ambil sini. Biar dia diam gitu, ya, nggak nelpon lagi. Ya. Karena ini sudah apa? Menjadi apa? Dorongan untuk apa? Hal-hal yang supaya kita ini terus bergantung kepada pinjaman, kepada hutang. Ini bencana ini. Ya. Dan itu yang bisa mengatasi itu semua siapa? Ulama. Ulama nggak bisa. Eksekusi bukan di tangan ulama, eksekusi itu ada di tangan pemerintah. Harus mengatur bagaimana supaya gaya hidup masyarakatnya ini itu baik, berjalan sesuai dengan syariat Islam. Jadi masalah keislaman kita ini bukan hanya berkaitan dengan sholat, Pak. Berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Dari hukum, pemerintahan itu yang bisa mengatur amar ma'ruf nahi mungkar, merubah kemungkaran dengan kekuasaan, dengan tangannya itu yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menegakkan nilai-nilai tauhid, menjaga warisan pusaka Nabi Ibrahim ini dengan apa? Dengan menjalankan syariat Islam ini secara kafah. Awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna naqdan as-salah. Nah, benteng terakhir yang menyebabkan ciri keislaman seorang itu hilang, nol, ya, nggak ada lagi tanda-tanda keislamannya, itu adalah sholat. Jadi sholat itu yang paling utama sekaligus yang paling terakhir. Ya, ini benteng terakhir kita. Makanya harus kita jaga. Kita kalau ingin menjaga Masjidil Haram, ingin menjaga Ka'bah Baitullah, maka kita harus jaga dengan apa? Komitmen kita untuk menegakkan sholat 5 waktu.
waktu di dalam keluarga kita, insya Allah. Apa warisan Nabi Ibrahim yang kedua? Yaitu Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Karena Nabi SAW ditanya, ayyul masjidi bunya awalan, masjid mana ya Rasulullah yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim? Itu Ka'bah, Masjidil Haram. Lalu apa? Masjidil Aqsa, kata Nabi SAW, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim setelah itu. Jarak pembangunan antara keduanya berapa tahun? Ditanya sama sahabat. Kata Nabi SAW, 40 tahun. Jadi 40 tahun setelah Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, menyelesaikan bangunan itu bersama putranya Ismail alaihissalam, beliau kembali kemana? Ke Palestina, ke Baitul Maqdis, lalu beliau mengasaskan bangunan Masjidil Aqsa. Itulah yang kemudian menjadi pusat dakwahnya para nabi dan rasul dari anak cucu keturunan Ibrahim dari jalur Ishak, Yakub, Yusuf. Meskipun kemudian Nabi Yusuf itu keluar dari Baitul Maqdis dan beliau tinggal di mana? Di Mesir. Ada kisahnya dalam surat Yusuf, ya kan? Kemudian Bani Israel semuanya, anak cucu Nabi Yakub termasuk Yusuf, semuanya pindah ke Mesir. Jadi Baitul Maqdis ini nggak ada Bani Israel. Semua pindah ke Mesir selama berapa? 4 abad, kurang lebih 400-an tahun. Ya. Dari 1675, kemudian kelahiran Nabi Musa itu kurang lebih tahun 1250 sebelum Masehi. 400 tahun itu Bani Israel di Mesir itu banyak jumlahnya. Lalu kemudian mereka ini dizalimi oleh Fir'aun, diperbudak oleh Fir'aun, ya. Kemudian Allah utus Nabi Musa alaihissalam lahir di tengah-tengah Bani Israel itu untuk apa? Untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Maka Allah perintahkan apa? Nabi Musa itu untuk membawa keluar Bani Israel dari Mesir. Itu yang disebut dengan Exodus. Maka di dalam kitab perjanjian lama dan baru itu ada kitab keluaran. Itu Exodus. Maksudnya keluaran itu apa? Keluarnya Bani Israel dari negeri Mesir menuju kemana? Baitul Maqdis. Tapi mereka nggak mau masuk ke dalamnya karena alasan ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 21 dan seterusnya. Nah, hadirin rahmati Allah, itulah Masjidil Aqsa, pusat dakwahnya para nabi dan rasul dari Bani Israel. Sampai Zakaria, Yahya, keluarga Imran, ya, ibunda Maryam itu berkhidmat di Baitul Maqdis. Semuanya mereka itu punya mihrab khusus. Ya, ada di bawah Masjidil Aqsa itu ada mihrabnya Maryam, mihrabnya ini dan sebagainya, luar biasa. Nah, itulah benteng tauhidnya. Jadi yang di Jazirah Arab keturunan Ismail itu, ya, ada benteng tauhidnya Ka'bah yaitu Masjidil Haram, dan benteng tauhid yang ada di Palestina yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Inilah yang dibangun, yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, ya, itu disyariatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk apa? Beliau diperjalankan dari malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Jadi dua masjid ini diikat dalam satu kesatuan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi umat Islam ini tidak boleh menelantarkan Masjidil Aqsa karena dia apa? Satu kesatuan dengan Masjidil Haram. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disatukan oleh Allah. Itu yang kemudian diwariskan, dilanjutkan perjuangannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan simbol terbesar yang menyatukan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini adalah apa yang disebut dengan kiblat. Ya, kalau kiblatnya, salatnya nabi-nabi Bani Israel itu adalah Masjidil Aqsa, maka kiblatnya kaum muslimin juga selama 13 tahun di Mekah, salatnya, doanya, berdoanya itu menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Sampai Nabi setelah hijrah itu 16 bulan itu sholatnya menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Baru setelah itu Nabi diperintahkan untuk apa? Mengalihkan kiblat, mengubah arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu ada di surat Al-Baqarah juz yang kedua di halaman pertama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dan seterusnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya ini simbol tauhid. Yang menyatukan keduanya itu adalah aktivitas salat. Salat itu menghadap kiblat kita pertama ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, periode di Madinah itu salat kita umat Islam ini menghadapnya kemana? Ke Masjidil Haram. Maka dua pusaka ini itu harus dijaga dan dirawat oleh umat Islam. Kalau dua pusaka ini salah satunya hilang, lepas dari tangan kita, maka itu tanda bahwa kejayaan dan keterpilihan umat Islam ini hilang, lepas. Ya, maka lihat aja, walaupun kita punya Masjidil Haram, tapi Masjidil Aqsa itu diambil alih, dijajah, dianeksasi oleh bangsa Yahudi, itu menandakan bahwa kualitas kemampuan peradaban umat Islam ini memang sedang apa? Sedang jatuh, sedang runtuh. Tapi sebaliknya, ketika umat Islam menguasai dua rumah Allah, simbol tauhid kepada Allah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan umat Islam, maka selama itulah umat Islam ini mengalami apa? Kejayaan, kebaikan. Gitu. Jadi kalau Anda ingin tahu umat Islam ini sedang baik atau enggak baik, itu lihat apakah salah satu dari dua masjid ini ada di dalam genggaman umat Islam atau lepas dari tangan umat Islam. Gampang ya, untuk menakarnya, untuk menimbangnya itu gampang. Caranya lihat satu dari dua masjid ini masih ada sama kita atau enggak. Kalau lepas, itu berarti umat Islam ini sedang apa? Sedang jatuh, meluncur ya kepada kehancuran dan kerusakan. Maka itu kita bermohon kepada Allah di akhir zaman ini, jangan sampai kita sebagai umat Islam, umat yang terbaik, itu menyaksikan kehancuran Islam. Sebaliknya, kita berharap kepada Allah bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini ingin melihat kebaikan, kejayaan dan kebangkitan umat Islam sebagaimana yang dinubuatkan Allah dalam Al-Qur'an. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjidah. Itu dalam surat apa? Surat Al-Isra 8. Kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Ya, jika datang janji kebinasaan yang kedua terakhir kepada Bani Israel, maka hamba-hamba kami yang kuat, hamba-hamba yang kami pilih, mereka akan memasuki Masjidil Aqsa itu sebagaimana dahulu mereka memasukinya pertama kali, dan mereka akan mengalahkan, menghancurkan kesombongan Yahudi sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk melihat, menyaksikan kembalinya Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya, 1-2 orang silakan.
Ada? Tidak ada? Baik, kita cukupkan dengan kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.